Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa Ustaz tiba-tiba aja tak ada angin, tak ada hujan berselawat? Tak ada perintah dari protokol MC host berselawat. Kenapa Ustaz Somad di tengah tausiah berselawat? Karena ada orang-orang yang tadi waktu duduk hatinya tenang, sholat hatinya tenang, zikir hatinya tenang, berdoa hatinya tenang, dengar ceramah hatinya tenang. Begitu menengok kantong duit sodakoh itu mulai hatinya bergoncang. Betul. Memang tak salah Ustaz. Ternyata itulah yang ku alami Pak Ustaz. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah hati menjadi tenang. Betul? Agama ini membawakan ketenangan. Di mana letak tenang? Dalam hati. Apa namanya? Sakinah. Siapa yang menurunkannya? Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang yang beriman. Di mana letak ketenangan itu Pak Ustaz? Dalam hati. Aku Pak Ustaz, hati itu betul yang tak ada lagi Pak Ustaz. Udah ku cek ke rumah sakit tertulis empty. Nauzubillah. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasadmu ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal sekepal itu baik, seluruh anggota badan menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, seluruh badan jadi rusak. Di mana menemukan ketenangan hati? Dalam masjid. Alhamdulillah Ustaz, saya di kantor risau gelisah, hati tak tenang. Ketika di rumah pun Pak Ustaz tak tenang juga, bini saya itu merepet pagi, petang, siang, malam, bengkak telinga saya Pak Ustaz. Di rumah tak tenang, di masjidlah saya mendapatkan ketenangan. Makanya saya sampai sekarang belum pernah saya mengamuk, marah, menengok jamaah mengantuk tertidur, belum pernah. Dengarlah ceramah saya satu-satu, tak pernah saya mengamuk, marah. Kenapa bersandar di dinding? Kenapa di tiang? Tak pernah. Kenapa? Karena menurut saya orang yang sampai tertidur mendengarkan pengajian itu ustadznya berhasil menanamkan ketenangan dalam hati dia. Itu tenang itu hatinya luar biasa. Orang barat tuh duitnya banyak, mobilnya mewah, tinggal di apartemen, tabungannya melimpah ruah, tak bisa tidur sampai jam 2 malam berkedip-kedip biji mata, pergi ke psikolog psikiater, kena penyakit insomnia. Mengadu, saya nih tak bisa tidur tengah malam, tak bisa, kacau, galau, susah hati, gundah gulana, stres, depresi. Psikiater itu diam aja sambil menulis resep. Dalam hati dia, aku pun macam kau juga. Mana ada manusia nih yang tak punya masalah dalam hidupnya? Suami baik, bini hantu. Bini baik, laki setan. Bini baik, anak baik, menantu pula sundel bolong nyiblorong suster ngesot. Anak baik, menantu baik, suami baik, istri baik, tetangga resek. Tetangga baik, pokoknya ada yang tak baik. Jadi kalau ada orang yang mengimpi-impikan dunia ini tidak ada masalah, kau salah masuk ruangan guys. Dunia ini tempatnya masalah. Maka kalau ada orang bertanya, Ustadz ini sebentar-sebentar ke sana, bentar-bentar ke Pontianak,
Kapan Ustaz istirahat? Istirahat itu nanti di surga bersama kamu. Almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai, insya Allah. Agama mendatangkan ketenangan, tapi agama bukan penenang. Ini banyak sekarang yang menjadikan agama ini sebagai penenang. Makan haram, sikut kanan, sikut kiri, sundul ke depan, tanduk ke depan, menyipak ke belakang. Ini orang apa sapi kurban? Makan haram, makan riba, makan haram, makan haram. Lalu kemudian untuk menenangkannya, la ilaha illallah, astagfirullah. Istighfar tidak cukup untuk melepaskan dosa kepada sesama manusia. Sebesar biji sawi kau aniaya orang, sebesar ujung rambut kau makan harta orang, tak selesai dengan istighfar. Mesti dikembalikan. Jadi kalau ada ustadz mengatakan, Ustadz dosa saya banyak, saya zolimi orang, saya aniaya orang, saya makan harta orang, cukup istighfar aja cukup. Ustadz hantu tuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Apakah istighfar kita menghaluskan, menghancurkan, meluluh lantakkan dosa-dosa kita? Ya, janji Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala, Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Tapi istighfar itu menghilangkan dosa kepada Allah. Dosa kepada manusia tak selesai, besti. Dosa kepada manusia kalau dia hak, ya Allah ampunkan dosaku, rantang kawanku 3 belum balik. Mana bisa menangis di pintu Ka'bah, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah, sempadan tanah tetanggaku ku geser 2 meter. Mana bisa. Sedangkan sejengkal aja sempadan tanah perbatasan pancang yang sudah ditetapkan kau geser, tuwiqa, dililitkan di lehermu, sab'i aradin, 7 lapis tanah akan menjerat lehermu. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah walaupun sejengkal. 5 meter Pak Ustaz. Tahan kan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan agama sebagai penenang. Makanya ada orang yang mengatakan agama ini opium, agama ini candu. Siapa itu? Namanya tak layak disebut di sini. Majelis yang baik, tempat yang baik. Pendiri komunis. Kata dia, orang kalau beragama dia seperti orang pakai candu, kecanduan agama, mabuk agama. Agama apa yang dia maksud? Agama yang menawarkan bisa suci hanya dengan bayar, bisa lepas dari dosa. Islam tidak demikian. Bisa dosa kita dibayar dengan uang? Tidak bisa. Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin meninggal. Hari Senin meninggal, hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah ku cambuk, aku mau mencambuk kuda, ujung cambuk terkena pundaknya, sakit, tapi dia tak membalas, maka balaslah sekarang. Hadza zahri, ini pundakku, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah ku caci maki, sumpah serapah, tersinggung, sakit hati, hadza irdi, ini harga diriku, silakan balas, kata Nabi. Falyastaqid minhu,
Sahabat semua terdiam, mereka sedih haru. Siapa yang pernah kupinjam duitnya, kata Nabi, silakan tuntut sekarang, daripada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tegak sahabat Nabi. Apa kata dia? Innalaka alayya salasa darahim. Engkau punya utang 3 dirham ya Rasulullah. Itu menunjukkan pundak sakit bisa dimaafkan, hati tersinggung bisa dimaafkan, tapi duit berat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebetulan dekat Nabi itu ada sepupu Nabi namanya Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sama-sama cucu Abdul Muttalib. Apa kata Nabi? Idfa' ya Fadl, wahai Fadl, tolong bayarkan. Nabi pernah suatu hari sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung dia bergegas ke kamarnya. Jadi Nabi itu kalau jadi imam, kamarnya sebelah kiri. Nabi langsung ke kamarnya. Sahabat heran, kenapa Nabi tiba-tiba ke kamar? Rupanya ada ghanimah, harta rampasan perang yang belum terbagikan. Jangan pernah punya sangkutan dengan manusia, karena akan menjadi berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kusampaikan ya Allah, kalau masih juga ada orang sangkutan-sangkutan, nanti saya ditanya Allah, hai Abdul Somad, sudah kau ceramahkan? Saya kalau dengar ceramah Ustaz Somad itu menggelisahkan hati saya aja. Saya senang ceramah itu yang mengatakan semua dosa kita sudah diampuni, tapi saya banyak utang piutang, insya Allah selesai. Tapi saya banyak menganiaya, menzalimi orang, insya Allah Allah maafkan. Sejak kapan kau diangkat Allah jadi juru bicara tunggal, bodoh? Ustadz rupanya juru bicara, aku tak pernah jadi juru bicara. Saya membacakan ayat-ayatnya, saya membacakan hadis-hadisnya, apa yang pernah saya dengar dari guru-guru saya dulu, apa yang pernah saya baca dulu, itulah yang kusampaikan. Abdul Somad tak lepas dari silap, lupa dan salah. Abdul Somad pun akan dituntut di hadapan Allah. Berapa banyak hati yang tersinggung, berapa orang yang teraniaya, berapa orang yang terzolimi. Tapi insya Allah, karena kita takut kepada Allah, kalau terkait dengan harta benda duit kita bayar, kalau terkait dengan perasaan minta maaf. Jangan aku, jangan sombong, aku yang berkuasa, aku yang punya harta, aku yang hebat, aku tak perlu minta maaf. Siapa kita? Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin, dengan lapang dada meminta maaf. Kau udah minta maaf? Nantilah Pak Ustadz minta maaf. Alah, Idul Fitri kan sebentar lagi. Memang Idul Fitri sebentar lagi, malaikat maut lebih cepat. Kau udah minta maaf? Nantilah Pak Ustadz, udah agak tua sikit, rambut memutih, udah mau pensiun, baru orang lembut hati. Yakin betul dia malaikat maut datang sesudah pensiun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan gengsi, lepaskan keegoanmu, minta maaf. Apakah Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat, Bapak, Abang, Ibu, adik, kakak memaafkan silap salah Abdul Somad? Tak ada yang memaafkan.